Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan kelihatan jam satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat gak? Semangat. Harus ya. Oke, jam berapapun kita semangat. Oke, siapa yang mau pimpin berdoa dulu? Oke, sok Rizky Maulana, silakan dipimpin doa dulu Ki. Pimpin doa dulu. Ya, nanti mengawali pembelajaran ini yang pertama berdoa mulai. Berdoa, kita akan selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kayak saya kenal tuh. Oke. Kita absen dulu tanggal berapa sekarang? 14. Gak apa-apa, salah juga kok, nggak akan di itu. Afrianti, ada Afrianti? Oke. Alivia? Oke. Amel? Bima? Sakit. Dela? Desi? Dika? Dea? Sengaja ini biar fokusnya kelihatan. Fadel? Fajar? Fatia? Izin. Hanisa? Ira? Irgi? Kirana? Linda? Abdul Salam? Irwan Syah? Nagif? Rizky Maulana? Syarif? Ada? Oke. Fihri? Muti? Rafli? Ria Anggraini? Ada? Oke. Ria Mariani? Rohman? Saskia? Shashi? Silva? Sinta? Azahra? Nuraini? Nuraziza? Rahmawati? Yunita? Oke, yang nggak masuk 2 orang ya. Kenapa Bang? Apa? Fatia izin, Sinta ada. Enggak tahu. Enggak masuk. Oke, udah siap belajar belum? Yakin? Oke ya. Hari ini kita mau belajar apa? Oke ya. Minggu kemarin kita udah bahas materi apa aja? Order reaksi, definisinya ya. Oke, good. Kemudian kita juga udah belajar faktor-faktor laju ya. Oke, yang dipraktikumin itu ya. Nah, sekarang sebelum kita belajar tentang order reaksi dan tetapan laju reaksi ini ya. Ini laju reaksi di dalam kehidupan. Apa sih manfaatnya kita belajar laju reaksi? Yang pertama, kalian tahu kan misalkan ada besi yang pagarnya di dalam rumah sama pagar yang di luar rumah, lebih cepat yang mana yang berkarat? Yang di luar. Kenapa? Kena hujan, kena air, panas, ya kasihan lah pokoknya intinya ya. Oke, artinya di situ biar dia nggak cepat karatan, biasanya diapain? Dicat. Atau dikasih apa? Dikasih apa? Dikasih lapisan oil, minyak gitu ya. Terus kalau nggak dia dicat. Nah itu kenapa kita bisa melakukan hal itu? Karena kita tahu ternyata kalau yang namanya pagar ditaruh di luar itu pasti akan lebih cepat berkarat gitu ya. Kalau dicat berarti dia akan mempercepat atau memperlambat? Memperlambat. Artinya perkaratan itu merugikan atau menguntungkan? Merugikan. Oke, yang hal yang merugikan otomatis harus kita kurangi gitu ya. Oke. Kayak gambar yang kedua itu ada sayuran ditaruh di mana? Di kulkas. Biar apa? Biar segar ya, biar awet ya, biar dia nggak cepat busuk gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada gambar pembuatan roti.
roti. Kalau bikin roti biasanya pakai apa nih? Pakai ragi. Permipan namanya ya. Pakai apa? Ya pakai tangan. Iya benar. Kalau pakai kaki itu namanya dijijek gitu ya. Ya. Itu biar mempercepat gitu ya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita ada yang pertama apa dulu? Menentukan order reaksi. Kemudian yang kedua ngapain? Ada yang tahu definisi laju reaksi? Angkat tangan. Siapa? Laju reaksi. Apa definisi laju reaksi? Ada dua definisinya ya. Apa? Dika. Kenapa Dik? Dika dulu. Mana Dika? Dika kelompok berapa sih Dik? Kelompok 5 ya. Kayak apa Dik? Berkurangnya konsentrasi reaktan persatuan waktu. Persatuan waktu. Oke, ada yang kasih definisi lain? Oke, Linda. Bertambahnya konsentrasi produk satuan waktu. Persatuan waktu. Oke, kalau misalkan iya, itu yang waktu pas minggu lalu kita udah belajar kan laju reaksi definisinya apa? Lihat, misal saya punya reaksi A ditambah B menghasilkan C. Misal, mana yang bertindak sebagai reaktannya? A sama B. Oke, good job. Sedangkan berarti kalau si C bertindak sebagai siapa? Produk. Oke, berarti ini namanya reaktan. Ini namanya produk. Tadi kata Dika, kalau reaktan itu apa? Berkurangnya. Sedangkan kalau produk tadi kata Linda apa? Bertambahnya gitu ya. Oke, semua kalian udah duduk dalam kelompok ya? Udah, oke. Saya punya sesuatu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7, and the last one. Silakan. Oke, lihat di covernya dulu, lihat covernya. Kayak di situ ada nama anggota kelompok ya. Tulis dulu nama anggota kelompok kalian sebelum kita maju ke yang lain. Udah? So, tulis dulu namanya. Udah? Kalau udah dibuka halaman pertamanya, ada apa di situ? Oke. Ya, ada kompetensi dasar ya. Apa kompetensi dasarnya di situ? Menentukan order reaksi dan menentukan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Oke, berarti hari ini kita akan menghitung. Itu yang paling kalian suka bukan? Bisa nggak ngitung? Bisa dong. Ya, kalau udah ketemu sama perhitungan, please jangan dulu berpikir ini akan susah. Jangan berpikir kayak gitu ya. Saya selalu bilang sama kalian, ketika kita menemukan perhitungan, kalau kita udah mikirnya susah, insya Allah sampai belakangnya bakalan susah terus. Gitu ya. Jadi coba aja, gampang kok ngitung doang kan, tambah kurang bagi kali, nggak ada yang bertambah kan sama sekali, operasionalnya pasti itu dari kalian SD gitu ya. Oke, saya yakin kalian semua pasti bisa. Udah pada lulus SD? SMP lulus? Kelas 10 naik ke kelas 11? Naik. Kelas 11 naik nggak nanti ke kelas 12? Wallahu alam bisawab. Ya. Oke. Jadi tolong kalau kita ketemu sama perhitungan, mukanya Pak Saipul itu kan luar biasa ya. Luar biasa, kita harus bersemangat ketika ketemu sama yang namanya soal perhitungan gitu ya. Pak Saipul itu sangat bersemangat bukan orangnya? Iya, luar biasa. Saya aja merasa saya kalah semangatnya gitu ya. Oke, next dibuka halaman selanjutnya. Ada gambar apa di situ? Ada gambar T-Rex ya. Coba tolong saya kasih waktu dulu 2 menit, kalian baca dulu.
Dari orientasinya sampai yang materi pendukung di bawah. Silakan. Oke, coba difoto dulu kalau nggak kebagian biar bisa baca bareng-bareng. Coba di teks itu ngomongin tentang apa sih? T-Rex. Ya, apa hubungannya T-Rex sama mapel kita hari ini? Dapat menghitung perbandingan. Ternyata kan yang namanya fosil, tahu nggak sih kamu namanya fosil, tahu nggak? Pernah lihat nggak? Enggak ya, jarang kayaknya ya. Kalau kecuali kalau kita ke museum lihat dinosaurus potongannya seperti apa gitu ya. Dan ada gininya loh. Misalkan ditemukan fosil ini usianya jutaan tahun yang lalu, 3 juta tahun yang lalu, dari mana dia tahu? Ternyata dia tahu ini melalui perhitungan dari orde reaksi gitu. Jadi nggak serta-merta ini tulang ditemukan usianya 3 juta tahun yang lalu ngasal gitu, nggak mungkin, pasti ada perhitungannya gitu ya. Nah itu salah satunya kita bisa menggunakan apa yang akan kita hitung hari ini. Siapa tahu Allahu alam ada sejarawan nanti di sini ya kan, amin. Oke, kemudian di materi pendukung itu dia ngebahas tentang apa? Laju reaksi. Ada persamaan laju reaksinya di situ apa? Ada MA ditambah NB menghasilkan PC ditambah QD. Oke, di sini kalian bisa kan membedakan mana reaktannya? Siapa reaktannya? A ditambah B. Oke. Sedangkan kalau produknya berarti C ditambah D. Oke, di situ ada. Jadi persamaan laju reaksinya, lihat deh. Persamaan laju reaksinya apa rumusnya di situ? V sama dengan H dikali konsentrasi A pangkat X konsentrasi B pangkat Y. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Lihat, di persamaan laju ini kita hubungkan dengan yang di atas. Oke, yang di atas itu A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Di mana tadi kalian bilang A ditambah B ini sebagai reaktan, ini sebagai produk. Lihat, persamaan lajunya. K kali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Berarti yang dipakai siapa? Reaktan. Hanya siapanya? Hanya reaktannya saja. Artinya nanti di persamaan laju yang digunakan adalah reaktan. Hanya reaktannya saja, gitu ya. Coba sekarang kita buka halaman selanjutnya. Ada apa di situ? Eksplorasi. Oke, coba ada yang mau bacain soalnya siapa? Oke, siapa? Aku. Coba gantian. Oke, Shashi. Ayo, Shi. Eksplorasi untuk menentukan persamaan laju reaksi untuk ditentukan terlebih dahulu berapa orde reaksi tersebut. Orde reaksi hanya dapat ditentukan berdasarkan data hasil percobaan. Matilah data hasil percobaan berikut ini. Oke, amatilah maksudnya bukan matilah ya. Sorry, saya bukan ngedoain kalian mati kok, tenang. Amatilah data percobaan berikut. Ada persamaan reaksi. Persamaan reaksinya apa di situ? 2H2 ditambah 2NO terus menghasilkan 2H2O
ditambah N2. Oke, berarti silakan itu boleh dicoret-coret ya. Berarti di situ siapa yang jadi reaktannya? 2H2 ditambah 2NO. Ya. Oke. Sekarang di situ di soalnya kalian diminta untuk menentukan apa? Menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi. Oke, kita masuk ke pembentukan konsep dulu. Baca dulu di pembentukan konsepnya. Apa di situ? Yang tadi disebutin sama siapa? Sama Dika sama Linda. Oke, di situ dibilang apa di situ? Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berkurangnya jumlah atau konsentrasi reaktan per satuan waktu atau bertambahnya Oke, nah sekarang ada yang mau bantu saya menuliskan persamaan reaksinya dulu di depan. Yang 2H2. Siapa? Siapa aku? Langsung maju ke depan aku. Linda. Oke, tulis dulu enggak. Yang persamaan reaksinya 2H2 ditambah 2NO2. Boleh bawa itunya aja, KPD-nya nggak apa-apa. Tulis di atas ya, Lin. Enggak, saya bukan ngeledek, serius, saya emang tulisnya di atas. Persamaan reaksinya dulu, Lin. Persamaan reaksinya dulu. Yang 2H2 ditambah yes. Ya, itu. Ditambah 2NO. Oke, menghasilkan Oke, ditambah N2. Oke, good. Thank you, Linda. Oke, sekarang siapa yang mau menentukan mana reaktannya, mana produknya? Oke. Siapa? Yunita ya? Tenang, tenang. Ini soalnya masih panjang. Yunita. Kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, good. Tadi dibilang laju reaksi itu kalau reaktan bertambah atau berkurang? Berkurang. Kalau produk bertambah. Oke, kalau berkurang berarti simbolnya apa? Min. Kalau bertambah simbolnya plus. Apanya yang berkurang? Konsentrasi per satuan waktu. Konsentrasi per satuan waktu. Kalau konsentrasi itu simbolnya biasanya pakai kurung siku. Kalau waktu itu biasanya simbolnya apa? Apa simbolnya? T ya. Ya, kecuali kalau satuannya baru S, second gitu ya. Nah, sekarang di situ kalian lihat ada laju reaksi reaktan. Berarti reaktan itu ada siapa aja? H2 sama NO ya. Koefisiennya nggak usah dibawa. Berarti untuk reaktan itu ada VH2 sama VNO. Sedangkan untuk diproduk ada VH2O sama VN2. VN2. H2 tadi kan reaktan. Kalau reaktan tadi bertambah atau berkurang? Berkurang. Berarti berkurang tinggal ditambahin minus di depannya. Konsentrasi siapa berarti kalau VH2? Konsentrasi H2 dong ya kan? Berarti konsentrasi H2 per satuan waktu berarti per T. Itu untuk laju reaksi dari V2. Coba sekarang kalian tuliskan di situ. Kalau laju reaksi dari NO gimana? Tulisin di LKPD-nya. Gimana?
Kan reaktannya yang satu H2, yang satu NO. Udah? Udah? Apa hasilnya? Negatif konsentrasi NO per siapa yang mau? Doa gitu, Dela dulu. Tenang, nanti itu kok dibagi-bagi. Masih banyak selau. Masih sampai akhir tahun. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak Mel? Bener nggak Mel? Benar, sama apa disamain? Sama, God. Oke, next sekarang. Yang ditanya di situ V apa? Sabar, slow, masya Allah. Terlalu bersemangat ya. Lihat sekarang V produk. Cari dulu V produk. Kalau reaktan berkurang berarti kalau produk bertambah. Sok tulis di situ jawabannya. Sabar. Ini ngerjainnya cepet-cepet amat sih. Siapa? Nur Aziza. Ada yang mau memperbaiki? Udah, belum. Apa yang harus diperbaikinya? Oke. Iya, kurungnya harus kurung siku. Nggak boleh kurung kurawal. Siapa yang pegang tutup spidol saya? Sorry. Jangan simpan gitu. Udah ya? Bisa berarti itu ya? Oke, next. Yang selanjutnya. Baca dulu percobaan penentuan laju, baca dulu. Sak, biar cepat, makanya difoto biar bisa masing-masing. Yuk. Gitu doang, gampang kan? Yang nomor 2 disuruh ngapain? Menuliskan persamaan laju reaksi. Ingat tadi kalau persamaan laju reaksi pakai reaktan atau pakai produk? Reaktan. Oke, tulisin dulu gimana persamaan lajunya. Tulis di kertas. Udah. Kelompok 7 nih, belum ada yang maju nih. Kelompok 7. Siapa yang mau maju? Menuliskan persamaan laju reaksinya. Mau coba? Siapa? Silva. Silakan Sil. Belum. Di bawahnya aja Sil. Oke.
Oke, udah? Enggak usah gitu aja. Oke, lihat pekerjaannya Silva, betul nggak? Betul ya. Kenapa dia cuma pakai H2 sama NO? Karena ini yang termasuk reaktannya ya. Oke, kalau produknya nggak usah dipakai ya. Oke, next. Lihat halaman selanjutnya. Sampai persamaan laju bisa nggak? Sampai menentukan persamaan laju reaksi bisa nggak? Besok kita kuis per kelompok. Mbak harus paham dulu. Paham nggak sampai menentukan lajunya? Bisa nggak? Bisa? Bisa ya? Oke, lanjut nomor 3. Kenapa Mut? Itu T-nya sama B-nya di bawah. Enggak, karena ini untuk persamaan laju reaksi, dia rumusnya adalah K dikali konsentrasi reaktan pangkat orde reaksi. Ada pangkat X sama pangkat Y. Coba dibaca dulu dari percobaan 2 dan 3. Lihat 2 dan 3 berarti balik lagi yang ke eksplorasi. Percobaan 2 dan 3. Ada percobaan 2 sama 3? Ada, oke. Menunjukkan konsentrasi H2. Konsentrasi H2 tetap, betul nggak? Konsentrasi H2 di percobaan 2 dan 3 tetap? Betul. Berapa nilainya? 2 kali 10 pangkat min 2. Oke, got. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi gas NO terhadap laju reaksi. Sebaliknya, dari percobaan 1 dan 2, lihat percobaan 1 dan 2, konsentrasi siapa yang tetap? Yang NO. Berapa nilainya? 2 kali 10 pangkat min 2. Got. Nah, sekarang yang nomor 3, lihat. Untuk mencari order reaksi NO, lihat order reaksi NO, lihat dulu sini. Kan V sama dengan K dikali konsentrasi H2 pangkat X dikali konsentrasi NO pangkat Y. Di mana Y ini adalah order reaksi dari NO. Sedangkan kalau X itu berarti order reaksi dari H2. Oke. Nah, sekarang untuk mencari order reaksi NO, berarti kalau order reaksi NO apa yang kita cari, X atau Y? Y. Nah, ternyata di sini dibilang apa? Gunakan data percobaan yang memuat konsentrasi H2 yang tetap. Lihat ya, benar nggak 2 dan 3 konsentrasi H2-nya tetap? Benar. Nah, berarti di sini pakai perbandingan, di situ udah dituliskan persamaannya ya. V2 sama dengan ya K dikali konsentrasi H2X dikali NO pangkat Y per V3 sama dengan K dikali konsentrasi H2X dikali NO Y. Nah, sekarang tinggal kalian masukin V2. Lihat, V2 laju reaksi di percobaan 2 berapa nilainya? 2 kali 10 pangkat min 2. Ya, tuliskan di situ berarti. Dah. Dah? Dah. Per V3. V3-nya berapa nilainya? 2 kali 10 pangkat min 2. V loh, V itu laju. V2-nya berapa tadi? V2-nya 64. Berarti V3-nya 256. Berarti kalian tuliskan kan begini ya? Berarti 64 per 256 sama dengan apa? Sama dengan K. Ada nggak nilai K di soal? Ada nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, kita tulis aja nilai K. Oke, setelah K tadi apa? Konsentrasi
percobaan 2 berapa? Berapa? 2 dikali 10 pangkat min 2. Pangkat apa ordenya? X. Masukin di situ. Kemudian konsentrasi siapa satu lagi? NO. Berarti berapa konsentrasi NO-nya? 2 kali 10 pangkat min 2. Pangkat apa? Y. Nah sekarang masukin percobaan yang ketiganya. Sok, coba tulis dulu percobaan ketiganya. Udah. Oke, kita kalau yang udah bisa lanjut ke yang lain dulu. Saya sambil keliling ngecek dulu. Bisa? Hah? Ditulis di sini aja. Soalnya nanti dikumpulkan. Udah. Nah, nilai V-nya dimasukin aja. Ya kan? Yang ngerjainnya biar enak sebenarnya kelompoknya harus rapat gitu loh. Jadi jangan yang paham-paham, yang enggak gitu. Bisa? Oke. Bisa? Aman? Oke. Nah nanti yang sama bisa diapain? Bisa dicoret. Nah, good. Ya, oke, good. Nah sekarang yang sama bisa diapa kalau matematik? Coret. Paham nggak? Bisa. Nah kalau dalam matematika kalau yang sama kenapa? Tinggal percobaan 3-nya masukin. Oh, yang penting nggak apa-apa kesini. Udah dihapus. Oke, nah sekarang yang tersisa siapa? Ini kan sama-sama gini dicoret semuanya apa gimana? Yang sama aja, ini kan sama-sama ini. Ini kan sama-sama X, makanya bisa dicoret kan? Ini nggak bisa dong, tapi ini bisa kan 10. Yes. Nah ininya berarti 6 yang nggak dicoret. Ya ini K-nya bisa dicoret nggak? Bisa. Bisa. Nah yang nggak dicoretnya turunin ke bawah. Yes. Za. Nah sekarang sederhanakan. 256 disederhanakan dibagi berapa kira-kira? Sok, boleh pakai kalkulator nggak apa-apa. Pakai kalkulator boleh nggak apa-apa. Sok mah nggak. Kenapa? 60 ini dibagi berarti bagi 32. 256 dibagi 32 berapa? 4. Masa? Nggak mungkin perbandingannya 2/4. Boleh pakai kalkulator, nggak apa-apa. Hah? Ini bisa dicoret. Bisa, ini kan sama. Kalau sama berarti bisa dicoret. Kalau samanya 3-3-nya dicoret. Apa? Iya. Ini kan pangkat Y. Jadi Kalau ini kan Y sama X gak bisa. Y sama X gak bisa, harus X dengan X, Y dengan Y. Oh. Berarti setengah pangkat berapa hasilnya 1/4? setengah Pangkat berapa hasilnya 4? Itu nilai Y. Oke, berarti nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya 2, berarti Y sama dengan 2. Setengah pangkat berapa hasilnya 1/4? Pangkat 2, berarti itu nilai Y. Berarti Y-nya sama dengan 2. Ini belum selesai. Oh yang ini dulu. Iya dong. Kan udah ini teh gimana? Kan ini jadi ini teh 1/4. Berarti yang ini sederhanakan 2/4. Oh 2/4. Disederhanakan jadi berapa? Jadi 1/2. 1/2 pangkat Y. Kalau ini
ini. Berarti seperempat sama dengan setengah pangkat Y. Setengah pangkat berapa hasilnya? Seperempat. Ibu ini jadi 2. Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Sama Y sama dengan 2. Ibu ini kayak gimana kan ini udah ya? Udah. K-nya bisa dicoret gak? Kalau udah dilanjutin yang nomor 4-nya. Lanjut terus. Bisa Ibu. Bisa, coret. Berarti kan K-nya dicoret. Yang nyisa yang mana? Itu turunin. Ini doang. Sama ini dong. Oh iya. Ya kan? Berarti 64. Yes. Ibu gini. Ini sudah gitu. Yes. Oke. Udah? 64 sama 256 disederhanakan jadi berapa per berapa? Oh iya. 2/8 Kan 2 bagi 21. seperempat. Oke, berarti seperempat sama dengan ini berapa sisanya? 2/4. 2/4 kali kamu sederhanakan jadi berapa? 2/4. Bentar. Sederhananya jadi berapa? 1/2. Berarti seperempat sama dengan 1/2. 1/2 pangkat? Pangkat apa dia? Pangkat apa? Y. Pangkat Y. Berarti berapa? Ibu kalau ini dipakai Iya dong. Semuanya harus disederhanakan. Yo, paham nggak? Nah, good. Nah, tinggal disederhanakan. Yes. Boleh pakai kalkulator nggak apa-apa. Ya. kayak gini jadi 2. Berarti Y sama dengan 2 gitu. Tambahin dong. Y sama dengan 2. Yes. Kalau ini gimana? Lanjut yang ini. Untuk mencari order reaksi H2. Tadi kan order reaksi NO. Sekarang order reaksi H2. Berarti pakai percobaan mana sama percobaan mana? Gitu. Udah. Dapat nilai Y-nya berapa? Oke, boleh pakai kalkulator. Semuanya ini sampai sini. Ini 1. Oke, nah sekarang berarti tinggal nomor 7. Ya, udah ada yang sampai nomor 5. Nggak apa-apa, slow. Lanjutkan. Kenapa? Kayak gini kan? Ini masih bisa disederhanakan kan? Berapa? 2/4. 2/4 bisa disederhanakan nggak? Bisa. Berapa? 1/2. Boleh pinjam pulpen? Berarti 64/256 itu artinya seperempat. Kan tadi dapatnya seperempat kan? Sama dengan. Sekarang ini kita sederhanakan. Dia bisa disederhanakan jadi berapa? 1/2. 1/2 pangkat Y. Setengah pangkat berapa hasilnya? Seperempat. Kalau apa? Pangkat berapa? Pangkat 2. 1 pangkat 2? 1. 2 pangkat 2? 4. Sama. Berarti Y sama dengan 2. Lanjutin sekarang yang selanjutnya. Yang nomor 6. Kalau nomor 6 berdasarkan nilai order reaksi, kamu tadi udah dapat nilai apa aja? Y sama X kan? Oke. Tadi kan kamu nulis persamaan reaksi. Ya, persamaan reaksi ini kan? V sama dengan K, H2X, NO, Y. X-nya nemu berapa? 1. X-nya 1, Y-nya 2. Ganti aja angka ininya doang. Yes. Ini 64/2. Ini kan Ya, 8/32 masih bisa disederhanakan nggak? Sederhanakan lagi ya, di yang paling kecil apa? Ini Tambah dong, kan total. Jawaban yang penasaran. Total 3, oke, good. Nah sekarang tinggal nomor 6. Tadi dapat nggak persamaan lajunya? Di sebelumnya lihat persamaan laju kamu. Mana persamaan laju? Yes. Kamu tadi ngitung nyari apa? Nyari apa? Ordernya order apa? X sama Y. Di persamaan itu ada nggak X sama Y-nya? Ada. Ya ganti aja X sama Y-nya pakai angka yang kamu dapat. Ibu. Tapi ini lebih besar ini. Ini 2/4. 2/4 bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi. ininya tetap H2. Tetap. Jadi cuma diganti X sama Y-nya doang. Kenapa bentar?
Sekarang tentukan nilai konstanta. Konstanta itu berarti nilai apa? K. Berarti yang dicari adalah nilai K. Dengan memilih salah satu percobaan. Percobaan. Yes. Mau pakai percobaan yang mana? Satu, kedua, ketiga. Bebas. Mau pakai yang mana? Misal percobaan yang Yang 3 aja deh. mau pakai yang 3. Kalau mau pakai yang 3 berarti tinggal dimasukin. Nilai V-nya ada? Ada. Konsentrasi H2-nya ada? NO-nya ada? X sama Y-nya udah dapat? Tinggal masukin nilai K-nya berapa nyari? Jadi ini 1/4 sama ini 1/2. Pangkat Y. Berarti setengah pangkat berapa? Hasilnya 1/4. 2. Kenapa? Kalau yang ini udah dapat ya. Ini nilai Y sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini kan untuk mencari order reaksi NO. Berarti pakai data H2 yang sama. Nah, sekarang mencari order H2. Berarti siapanya yang sama? NO-nya. Nah, cari di percobaan mana NO-nya sama. Kayak gini gak sih? Pusing sih. Iya betul. Ini jadi hasilnya teh 2. Sama dong kayak ini. Ini masih soal nomor ini dong sayang. Kamu ini kan order reaksi H2. Iya kan H2-nya tuh samanya teh sama. No. Kalau Pak nyari order reaksi NO, H2-nya yang sama. Kalau nyari order reaksi H2, siapa yang sama? NO. NO. Pantes aku pusing. Iya, cari NO percobaan mana sama mana yang sama. Ibu, nanya ini teh percobaannya terserah kita kan? Iya, kan yang penting ini, kalau order reaksi NO, siapa yang sama? H2 kan? Ya. Harus H2-nya yang sama. Sekarang kita mau mencari order reaksi H2, berarti harus siapa yang sama? Yang NO dong, kan ketukar, kebalikan. Kalau nyari order NO, berarti H2-nya harus sama. Kalau nyari order H2, berarti yang samanya NO. Cari reaksi mana NO yang percobaannya sama. Gimana jadi? Sekarang tentukan nilai konstanta. Konstanta itu berarti ini bukan K sayang, V sama dengan. Oh, V sama dengan. Ini nih sama ini nih. V sama dengan K kan? Oh iya. Perbaiki dulu itu. Kalau ini, kalau yang nomor 7-nya? Perbaiki dulu yang ini. Oh iya. Apa? Ini apa gimana jadinya? Oke, 1 pangkat 1, 2 pangkat 2, oke. 4. Iya benar. 32 bagi 4 berapa? Berapa? Iya betul. Udah, kalau udah, nah pilih salah satu soal yang mau kamu kerjain. Bebas. Orde ini kan orde Y, ini orde X, ini 1 tambah 2. Ibu ini kan? Yes. Terus yang ini dikali ya, bukan sama dengan. Oh, ini dikali. Dikali. Oh iya. Tidak, itu kan ini yang 3-2-nya enggak ada. Bentar. Iya bentar. Saya juga ada ini. Ininya dulu. Ini nggak bisa dicoret. Ya sorry. Ini nggak bisa dicoret dong. Apanya? 10 pangkat min 2 pangkat 1 berarti 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 pangkat 2. Pangkat dipangkat berarti Kali, tambah. dikali. Berarti 10 pangkat min 2 dikali 2 berapa? Min 4. Berarti dikali 10 pangkat min 4. Yang ini 10 pangkat min 2. Berarti 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 4. Ini gimana? Mogok di sini. Kenapa? NO-nya yang ini, oke. NO-nya yang 2 itu nilai Y atau nilai X? Nilai Y. Y itu di depan di belakang. Apa? Kalau tulis di depan tulis pakai warna biru tapi tulisannya yang besar, kalau yang merah kelihatan warna. Ya? Ini 1 jadinya. Jadi 3. Ibu kalau yang ini sama kayak ini kan? Terus ini ya? Tapi ini kan kalau ini order reaksi NO. Kalau nyari order reaksi NO, konsentrasi H2-nya harus sama. Berarti kalau mencari order reaksi H2, apa yang harus sama? Beda, harus ininya apa sih? Apanya? Oh ya benar, udah bener. Reaksi 1 sampai reaksi 2 gitu. Reaksi enggak sama. Ini dulu kerjain, baru bisa ngerjain nomor 5. Nomor 7 pakainya cuma 10 pangkat tuh. Ini Nah, barang nih barang.
Nomor 7. Sekarang tentukan nilai apa? Konstanta. Konstanta itu yang mana? K. Nilai K. Dengan memilih Oh, salah satu percobaan. salah satu percobaan, mau pakai percobaan yang mana? Yang belakang ini. Yang Yang apa yang dua-duanya? percobaan. Percobaan jadi kayak satu. Yes. Misal mau pakai percobaan yang mana? Satu. Saya pakai percobaan 1. Iya. Ada nilai V-nya? Ada. Berarti tuliskan nilai V-nya berapa? 32. Oke. Ada nilai K-nya? Enggak ada. Nggak ada, itu yang mau kita cari. Ada nilai konsentrasi H2 di percobaan 1? Ada. Masukin. Konstantanya ini. Ordenya 1 kan? Yes. NO2 percobaan 1 berapa nilainya? 2. Ada kan? 2x. Pangkat 2. Tinggal dihitung. Berapa nilai K-nya? Oh, berarti kayak kemarin. Kayak rumus. Ibu yang dari Bolak-balik. satu Yes. dari K itu teh di rumus laju sama. Ya. Yes. Ya, kelompok mana yang masih bingung? Apa? Ayo, ini udah gini. Terus nanti berarti udah gini aja bagaimana? Lagi, Bu. Ini belum dipangkatin 2 pangkat 2. 4. Berarti 4 dikali 10 pangkat min 6. Nanti bisa bagi sama 32 nanti. Yang mana yang dibagi? 32 bagi ini. 32 bagi 4 kali 10 pangkat min 6. Apa? Lihat dong, 2 pangkat 2 berarti berapa? 2 pangkat 2. Yang ini? 2 dikali 4. Kalau 10 pangkat min 6 tadinya di bawah, kalau dia pindah ke atas jadi kan tadinya 10 pangkat min 6. Berarti kalau dia naik ke atas jadi Plus minus. Berarti ini gue usah pakai min. Apa? Kalau pusing tandanya kamu punya kepala. Ibu ini gimana? V-nya mau pakai percobaan mana kamu? 1. Cobaan 1. Cari dulu V di percobaan 1 berapa nilainya? Ada nggak? Gimana sih Bu? Ini kan ya V. Ya, V. Percobaan 1 berapa nilai V-nya? 32. 32. Masukin. 32 sama dengan K. Cuma satu doang, coba satu doang. Iya, 1 percobaan doang. Udah. Iya, Ibu. Nulisnya gini. Ininya dipangkatin. Iya. Ibu jadi ini Mas. Iya, yes. Betul. Lanjut, pilih salah satu soal yang mau kamu kerjain. Pintar. Ini. Yes. Yang nilai ini mah jumlah dari 10 maunya. Pilih, mau soal yang mana terserah. Bedanya setakat sama kesamaan. Berarti yang ini mah sama kayak yang tadi ya? Yes. Ya, kalau yang ini Kalau nilai tetapan yang nilai K, nyari nilai K. Kalau udah selesai 1 sampai 7, kan di halaman terakhirnya tuh yang di aplikasi ada 2 soal. Pilih salah satu yang pengen kamu kerjain. Gimana? Aman nggak? ya Allah, Bu. Yang Ini dia apa-apa Bu? Kenapa? Ibu suka deh. Yang 1 atau 2 aja, Bu? Gini Del, sok sambil dikerjain yang lain. Lihat, ini kan untuk mencari order reaksi NO. Kan persamaan reaksi itu ini. Persamaan tuh ini kan, V sama dengan K, A pangkat X, B pangkat Y. Dimana X sama Y ini dia adalah order reaksi. Oke. Nah, berarti di sini ya ini kan nyari order reaksi NO. Kan ini persamaan reaksinya udah dapat, persamaan lajunya. Kalau mau yang ini kan, Yang ini. yang ini. Oh yang ini. Ngerti nggak? Di sininya ngerti nggak? Di sininya. Bingung ah. Iya benar. Gimana ngejumlahnya?
Ini nggak usah pakai 00, langsung aja 8 dibagi 1 kali 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6 pindahin ke atas. Kalau tadinya dia di bawah 10 pangkat min 6, berarti kalau pindah ke atas jadi berapa? Kalau tadinya minus? Yang 1. Ya. Terus ininya gimana? Berapakah nilai order total? Total itu berarti diapain? Ditambah. Berarti 1 tambah 2 Berapa? 3. Ibu ini salah. Kok nanya ya? Ibu ini salah. Iya benar. Cari nilai K-nya sekarang. Gimana? Berarti K sama dengan 32 per ini. yes. Terus ini gimana? Hah? Nanti yang ininya gimana? Apanya? Langsung 30 berarti K sama dengan 32 per 4 dikali 10 pangkat min 6. Dibagi aja 32 dibagi 4 berapa? 8. Tinggal 10 pangkat min 6-nya ada di bawah, pindahin ke atas jadi gimana? Yes. Udah. Bantuin atuh. Ini Bu. Naon? Jalak naon ya teh? Asik ngomong Mas. Hah? Iya udah. Ini Y berapa nilainya? 2. Y itu yang mana? Ini kan? Ini kenapa kamu di sini? Ini masih di sini. Nah, sekarang berarti ini kaliin dulu 2 pangkat 1. 2, berarti tetapkan 2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, sekarang ini 2 pangkat 2. 4. 10 pangkat min 2 pangkat 2. 10 pangkat? Tulis dulu ini. Ini kan 64 sama dengan K. Berarti ini tulis ulang kan? 2 dikali 10 pangkat min 2 dikali 2 pangkat 2. 4 dikali 10 pangkat min 2 kali pangkat 2. Pangkat dipangkat di tambah. Pangkat dipangkat dikali min 2 kali 2 min 4. Sekarang ini 64 sama dengan K. Mana yang harus dikaliin dulu? Lihat ini, mana yang harus dikali? 2 sama berapa? 4. Sama 4, 2 kali 4 8 dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 4. Pangkat dipangkat pangkat dikali ditambah 10 pangkat min 2 10 pangkat min 4 berarti jadi 10 pangkat min 6. Berarti nyari nilai K sama dengan berapa? Apa? Ini bisa dibalik ke atas ya? Ini bisa dibalik ke atas ya? Enggak, kenapa? Berarti ini tetap lagi ini maksudnya? Iya, Letaknya masih gini. masih. Kenapa? Apa yang bingungnya? Ini sederhanakan dulu jadi berapa? 1 per 1 kan? Iya, jadi 1. Berarti yang ini 1 per 2. Ya kan? 1/2 pangkat berapa? Pangkat X. Berarti setengah pangkat berapa hasilnya 1? 1. Setengah pangkat berapa hasilnya 1? Angka berapa dipangkatkan hasilnya selalu 1 dipangkatkan berapa? 1. Enggak tahu. Enggak gini dong. Makanya berarti bukan. Langsung aja berarti 8 dikali 10 pangkat min 6-nya naik ke atas. Jadi 8 iya, 8 juta ya udah 8 kali 10 pangkat 6 gitu. Ibu ini gimana Ibu? Kan Apa? nih 8 per 1 Heeh. kali 10 udah ini apa? Berarti ini 10 pangkat min 2-nya Aku udah di catatan. Kan nggak ada si timer. Nggak ada. Apa? Kan jadi si 32 ini kan min 2. Ya, ini min 2. Ini 10 pangkat min 2 pangkat 2 berapa? belum ini 4. Aku baru 4. Nah, sekarang 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 4. Jadi ini 6 dong. 6 dong. Kamu tahu itu 6. Ini gimana sih? 10 min 6 itu gimana sih? Nggak usah, ini nggak usah ditulis lagi, langsung aja berarti 8 dikali 10 pangkat min 6-nya naik ke atas. Jadi gimana kalau pangkatnya tadinya di bawahnya minus, kalau dinaikin plus. Berarti 8 kali 10 minus pangkat 60. Oh, pangkat 60 sih? Oh, pangkat 6. Ini gini dong Ibu.
dihasilin jumlahin. Sekarang pilih salah satu yang mau dikerjain. Ini ini Bu. dihasilin. Dari sini Bu. Oh, ya. Langsung. Yes. Udah itu dapat nilainya. Udah. Karena itu pangkat min 6 terus gimana? Nah, aku Bentar, udah 64 dibagi 8? 8. Ini ngapain ada angka 8 lagi? Nggak usah ditulis dong. Tinggal 8 per 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6-nya kita pengen pindahin dia ke atas. Berarti kalau pangkat tadinya dia minus, dipindah ruas ke atas jadi positif. Jadinya 8 dikali 10 pangkat. terus jadi pangkat 6-nya di Udah, selesai. ini hasilnya. Yoi. Nah sekarang pilih soal yang di belakang, pilih salah satu mana yang mau kamu kerjain. Kalau udah kayak yang kesini gimana Ibu? Udah, kamu mau ngerjain yang mana? Yang ini aja. Yang ini aja. Ya udah berarti sama kan orde X sama orde Y. Kamu bikin dulu persamaan lajunya. Mirip sama ini aja. Kan kamu dimulai dibikin ininya Ini aduh. Dibikin dulu kan V-nya sama dengan berapa? Dibikin dulu ininya. Habis dibikin ininya baru masuk ke sini kan? Mau mencari yang mana dulu? Misalkan nyari X. Berarti kalau nyari X harus siapa yang sama? Y. Kalau mau nyari Y siapa yang sama? X. Oh, berarti Ibu satu aja Apanya? ngerjainnya. Dua-duanya tetap dicari dong X-Y-nya. Maksudnya ininya nyarinya salah satu doang. Bu ini gimana sih Bu? Jadi si 8 kali 10 Pangkat min 2-nya udah nggak ada dong. Udah nggak ada. Kan ini 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 4. jadi coret. Jadi 10 pangkat min 6 kan? Ini ditambahin. Oh iya. Terus udah ini Ya kan? gimana Bu? Ini 32. Nah udah 32 dibagi 4 berapa? 8. 8. Nah ininya nggak usah dikali dong. Oh jadi semua isinya Berarti 8 kan doang. 8 per 10 pangkat min 6. Nah Terus? sekarang gimana caranya 10 pangkat min 6 biar jadi ke atas? Berarti jadi diapain? Dikali. Berarti 8 dikali 10 pangkat min 6. Terus rotasi ini pangkat di bawah kalau dinaikin ke atas jadi tadinya minus jadi plus. Oh jadi 8 juta. Ibu kan mau nanya. Yang jadi gini ya Bu. Sepertiga. 1 pangkat 3 1. 3 pangkat 3 27 dong. 2 berarti. Iya. Ini kalau misalnya mau jadi kayak misalnya 254 dikali 10 pangkat min 3 berarti. Yes. Masih. Tapi yang lainnya min 2 ini min 3. Bisa. Aku mau nanya, Bu. Ya apa? Yang nomor 5 gimana sih, Bu? Hasilnya? Nilai orde total. Berarti tinggal totalin ini sama ini. Iya, iyalah. Berapa tadi ini dapatnya? Setengah pangkat berapa? Hasilnya seperempat. 1. 2. 2. Berarti Y sama dengan 2. Berarti ini harusnya Y sama dengan 2. Iya. Kalau udah itu nulis dikerjainnya di ibu. Enggak usah di situ aja. Kerjain salah satu. Mau nomor 1 atau mau nomor 2 yang dikerjain bebas. Bisa banyak manten waktu. Nah, dua-duanya nama. Pilih salah satu aja yang menurut kamu paling mudah yang mana? Ibu yang masalah persamaan laju. Persamaan laju udah dapat belum persamaan lajunya? Kamu dari tadi nyari apa? Dari tadi aku nyari cuma ini, Bu. Nyari X sama nyari Y kan? Persamaan laju tuh kan yang ini. V sama dengan K dikali konsentrasi H2 pangkat X dikali NO pangkat Y. X-nya kamu tadi dapat nggak? Dapat Berapa? 2. Y-nya berapa? 1. 1. Terbalik. Y-nya 2, X-nya 1. Berarti udah tinggal diganti angka ininya doang. Oh iya. Itu jadi persamaan laju. Sedang. Ini nggak usah dirotasi ilmiahin kan? Nggak usah. Pangkat berapa? Tadi X-nya berapa dapat X-nya? Nah, sekarang Y-nya? Nah, Kasih, Bu. 53 dikali 10 min 8. berapa mundurnya? Berapa kali kalau jadi 53? 3. Berarti 10 pangkat min? 3. Ininya ada gini gimana lagi? Udah. Oke, ini pangkat 2. 10. Ini. Ya. Pangkat 2 tuh jadi segini. Iya. Ya udah berarti cari nilai K. K sama dengan 0,2 masuk 2 bagi ini. yes.
Coba. Bu yang mana ngerjainnya? Oke. Terus apa yang bingung? Kan nyari orde. Orde kan kita nyari X sama Y kan? Yes. Kamu bikin dulu persamaan laju dari ini apa? Biar gampang. Mau bikin jadi berapa? 2 dikali. Kalau ini susah, kamu bisa pakai yang ini. Ini ya. Berapa hasilnya? Oke, God, udah selesai. Ini berarti ini gimana? Hah? Ininya berarti Nggak usah, ini nggak usah dinotasikan ilmiah. Coba aja dulu hitung. Kelompok berapa nih Silva? Kelompok berapa? Kelompok 7. God. Apa? Apanya? Belum dinilai. Di atasnya aja, di atasnya nggak usah dihapus, di atasnya aja. ya kan ini baru 2. Ini Bu NO kan? Ini apa? NO. Satu. Kenapa diper? Kan enggak itu mah persamaan laju sama enggak pakai per. Ini bisa nggak jadi 2 dikali 10 pangkat min 1? Bisa. Bisa lah. Bawa aja. Bisa 2 dikali 10 min 1. Berarti ini 198 dikali 10. Itu nggak? Berapa kali mundur komanya? Kan 19,8. Boleh coret gawan? Ya. Jadi nanya 19,8 mau jadi 198. Berapa kali dia mundur? Satu. Apa? Ibu pusing nih banyak. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Ini sederhanain aja. Pakai kalkulator boleh. 127 sama 254 disederhanakan jadi berapa per berapa? Satu per berapa? Buang dulu aja komanya buang. 127 per 254 sederhanakan jadi berapa? Pakai kalkulator. Cara ngitungnya gimana? Ya kan tinggal nilai V-nya ada nggak? Di percobaan 1. Tulis. Berapa di V1? V1. Mana? Kamu pakai percobaan berapa itu? Cobaan 1 kan? Lihat V-nya 32. Tulis berarti 32. Sama dengan dulu. Tinggal dikaliin, sok bareng-bareng. 1 dikali 10 pangkat min 2 pangkat 1 berarti sama nggak nilainya? Sama dong? Sekarang 2 dikali 10 pangkat min 2 pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 berapa? 10 pangkat min 2 pangkat 2 berapa? Ini yang bisa. Terus Diperkecil. ya. Jadi 1/2. Udah ya. Ininya dulu atuh. Nilai V-nya mana? 198 per 198 berapa berarti? 198 bagi 198. 198 dibagi 198. 1 sama dengan 1 sama dengan 10/20. pangkat X. Nah, 10/20 tadi kan kamu sederhanakan jadi setengah ya? Ya. Nah, setengah pangkat berapa hasilnya 1? 1 X Pangkat dengan 2. 0. Ini berarti 1/2. Gampang kan? Kan ini. Oh iya. Hasilnya 1. Gampang kan? Kalau dihitung kan? Gimana lagi? Ya udah ini kan udah dapat. Nah, ininya 1/2. Nggak usah pakai sama dengan dong, kan ini persamaan ke sini. Yang ini sederhanakan 30 per 60 sederhanakan jadi berapa? 1/2. 1/2 pangkat. 1/2 pangkat Y. Nah, 1/2 pangkat Y. Setengah pangkat berapa hasilnya setengah?
Berarti Y sama dengan nah. Yup. Gini Bu. 10 pangkat min 2 pangkat 2. Pangkat dipangkatkan berarti 4. Sekarang kali ini yang bisa dikali. Insya Allah. Ibu ini gimana Bu? Kan 19,8 bagi berapa? 2. Ini kamu kira-kira aja ini. Kalau enggak komanya aja dibuang dulu. Koma dibuang berarti 22 per 198. Sederhanakan. Berapa per berapa? Udah. 1/1 berarti 1 bagi 1. 1 bagi 1. 1. Setengah pangkat berapa hasilnya 1? Segala angka dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kalau ini misalnya, kalau ini kan kalau sama ini bisa dicoret dua-duanya. Gak usah dicoret kan nanti. Kalaupun dicoret ya hilang kan. Kalau dicoret berarti 198 per 198 berarti 1. Berarti 1 sama dengan 1 per berapa gitu. iya. Berarti 1 sama dengan 10 per 20. Iya meren Bu. Yes. 10 per 20. 10 per 20 sederhanakan jadi berapa? 10 per 20. Sederhananya 10 per 20 berarti seperberapa? 1 per? Seper 2 pangkat berapa hasilnya 1? Seper 2 2. Angka berapa dipangkatin berapa hasilnya pasti 1? 0. Ini order reaksinya itu nggak akan lebih dari 0, 1, 2. Nggak akan mungkin order reaksinya 3. Karena memang itu yang diajarkan di anak SMA. Hanya ordernya 0, 1, 2. Order 3 belum masuk. Berapa? Satu pangkat 3 baraha. Kan Ibu 3 kali 3 1 9. pangkat 3 berapa? 3 per 9. 1 pangkat 3 berapa? 1 kali 1 kali 1 berapa? 1. 3 pangkat 3. 3 kali 3. 9 kali. Ya, boleh. 3 pangkat 3. Itu artinya adalah 3 kali 3 kali 3. Atuh. Berarti 2 tuh Bu. Iya, boleh. Atuh 2. Iya, sekarang tinggal nilai K sama dengan Berarti ini reaksinya 0. Ini kan yang nyari X. apa yang dicari X, berarti X sama dengan 0. Ini cara menentukan K gimana? Berarti nilai K sama dengan apa dibagi berapa? 32 bagi 4. Bagi 4 kali 10 4 6. Yang ini gimana sih Bu? Ini dulu selesaiin dulu satu-satu. Gini. Setengah pangkat baraha hasilnya hiji. Kan Ibu 1/2 2 tuh Ibu. Ih. Setengah pangkat baraha hasilnya hiji. 0. No. Oh, 0. Iya betul. Udah. Aku mah beda. Dagat. Tadi kerjanya si Silva saya taruh di mana ya? Apa? Di pangkat berapa ini? 0. Ya udah tulis pangkat 0-nya dong. Kan katanya enggak usah. Atau ditulis pangkat 0 mah. Kalau pangkat 1 nggak usah. Oh, gitu. Gini. Udah. Ibu ya gimana Ibu udah itu? Iya. Kamu teh kudunan ieu teh digaweana dipalih dia, Neng. Oh, jadi udah. Udah. Atau ininya salah. Apa? Tuh Ibu jadi 2. Atau 2 kan ini 0 tambah 2. Kenapa kan dicoret? Bisa. 1. Berarti kan 10 per 20. 10 per 20 pangkat apa? Pangkat X kan? Iya. 10 per 20 pangkat berapa hasilnya 1? Kenapa 1? Misalkan kan Ini kan 1. ini si Yuda tadinya maunya dicoret gitu loh. Jadi Iya kan dicoret
dicoret juga tetap harus ada nilainya satu dong. Ada satu persatu. Iya, laju reaksi itu pasti harus ada nilainya. Makasih Bu. Kalau ini 32 sama dengan K dikali 4 kali 10 min 6. Berarti nilai K sama dengan 32. Ayo kelompok lain udah. Sok lanjut. Pilih salah satu, mau kerjain yang mana? Mau ngerjain yang mana? Nomor 1 apa nomor 2? Saya saranin nomor 2. Oke, nomor 2 lihat di situ ada siapa? Na2SO4 ditambah HCl. Berarti siapa yang jadi reaktan? Reaktan. Bikin dulu persamaan laju reaksinya. Sama laju reaksi itu yang tadi V sama dengan H. Konsentrasi siapa berarti? Ini dulu, jangan dulu ngomongin angka. Na2 SO4 pangkat apa? Pangkat X. Good. Dikali konsentrasi HCl pangkat Y. Oke, berarti ada dua yang harus kita carikan. Orde X sama orde Y. Nah, sekarang mau nyari orde X dulu apa orde Y dulu? Ya, sok. Nyari orde X. Berarti kalau orde X nyari yang ini kan? Berarti kalau nyari Na2SO4 berarti harus nyari siapa yang sama? HCl. Cari percobaan berapa sama berapa HCl-nya sama? Sama si Na. Enggak, percobaan ini nih. Jadi si HCl-nya harus sama. Percobaan mana? 0,10. Ini yang sama mana? 0,1. Ini 0,30. Ini 0,30. Berarti yang sama percobaan mana? Yang nilai HCl-nya sama. Yang nilai HCl itu maksudnya ininya sama nih. Percobaan berapa sama percobaan berapa? 1. No, ini percobaannya yang ini. Percobaan berapa berarti? Percobaan 2 dan 3. Berarti pakai perbandingannya V2 per V3. Tinggal dimasukin. Ibu, ini jadi 1/9. Ya. Itu kok 1/3? Enggak mungkin 1/2. Ini kan ini 10. Berarti nggak usah disederhanain. Enggak, kamu salah itunya. Ya kan? Mana? Nggak ada itu, nggak ada ini ini pakai percobaan berapa ini? Percobaan 1 dan 2, lihat dong. Yes. Udah. Oke. Ngerti nggak Del? Insya Allah. Besok soalnya kita kuis bareng-bareng. Contohnya gini kan? Ini percobaan yang 1. 32. Ini 10 pangkat min 2 dari mana? 10 pangkat min 2 dari mana? Ada? Enggak ada. Ya jangan dipakai lah. 32 per 40 dikali 10 pangkat min 6. 32 dibagi 40 berapa? Kamu cara maknain ini gimana? Pakai koma. Ya boleh pakai kalkulator kan tadi saya bilang. Ibu, ini 1/9 sama dengan 1/3. Pangkat apa? Iya, ini Pangkat apa ini? Y. Y. 1/3 pangkat berapa? Hasilnya 1/9. 2. Ini harus ada yang paham. Besok kita kuis soalnya. Kenapa? Udah. Ini mah yang awal ini. Sepertiga pangkat berapa hasilnya 1/9? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3.
9 kali 3 27. Kamu cuma punya 1/9. Berarti pangkat berapa? Ini bingung sama ini. Order reaksi terhadap Na2SO. Itu berarti nilai X dong sayang. Nilai X sama nilai. Teruskan persamaan laju reaksinya. Berarti yang ini. Udah belum? 1/9 sama dengan 1/3 pangkat X. X apa Y ini? Y. 1/3 pangkat berapa hasilnya 1/9? Pangkat 2. Kita buktikan. 1 pangkat 2 berapa? 1 kali 1. 1 kali 1. 3 pangkat 2. 3 kali 9. Berarti pangkat berapa? 2. Maaf nih, buku siapa saya coret-coret, sorry. Udah kan? Udah. Besok kuis siap ya? Besok kita kuis. Kuisnya masih yang ini. Kenapa? Ngajarin yang pintar sih. Gini Bu, Pangkatnya dong. Pangkat berapa? min satu. Min satu apa? Min satu, soalnya kan nolnya 1 2. Yang mana sih kamu ngerjain? Yang mana sih sebenarnya? Ini kan udah dicoret. Sisanya ini kan? Berarti 10/20. Berarti pangkat X. Kan ini pangkat X. Sekarang 19,8 per 19,8 dibagi jadi berapa? 1 ya, sama dengan, berarti ini kita sederhanakan jadi berapa? 10/20. 1/2. Setengah pangkat X. Setengah pangkat berapa hasilnya? 1. 0. Semua angka dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Udah. Kira Frisa dulu. Oke, mohon perhatiannya dulu. Duduk dulu semuanya di kursinya. Oke. Kita tarik kesimpulan dulu. Oke, tadi berarti perhatikan dulu semuanya, tolong. Please attention-nya. Oke. Berarti cara nyari yang pertama sebelum kita menentukan order reaksinya, kita tentukan dulu persamaan lajunya ya. Nah, persamaan laju itu yang mana? Yang V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, ini harus dicari ininya dulu. Oke, abis nyari itu baru misal kan order reaksi itu berarti ada 2. Ada order X sama ada order Y. Kalau kita mau nyari order X, misal kita nyari order X, berarti kita harus nyari yang sama yang mana? Yang B. Berarti konsentrasi B harus sama. Percobaan berapa sama berapa, gitu. Sedangkan kalau kita mau mencari misalkan order Y, berarti kalau order Y apa yang sama? Konsentrasi A harus sama. Barulah di situ kita bisa menuliskan persamaan laju. Bu, nulis persamaan laju gimana? Tadi kalian banyak pusing malah di situ. Persamaan lajunya gimana? Kan kamu nyari apa di atasnya? Nyari X sama nyari apa? Nyari Y. Ya udah tinggal diganti nilai X sama nilai Y. Berarti misalkan V sama dengan K, konsentrasi A, berapa nilai X-nya? Misalkan 2. Berapa order reaksi B-nya? Misalkan 1. Ya berarti inilah persamaan laju reaksinya. Kalau nyari ketetapan, berarti kalau ketetapan nyari nilai apa? Nilai
K. Kalau mau mencari nilai K, nggak usah pakai perbandingan. Pilih salah satu percobaan. Kenapa kita cukup pilih salah satu percobaan? Karena dalam satu percobaan, konsentrasi udah ada, laju reaksi udah ada, order reaksi kita udah punya. Berarti yang belum apanya? K-nya. Gimana? Besok kuis siap gak? Siap? Kita lomba besok kuisnya ya. Siapa cepat dia dapat nilai paling besar poinnya per kelompok. Mau sendiri-sendiri boleh? Kenapa nggak mau? Kan biar nilainya buat soranganan. Gak dibagi-bagi. Apa? Biar persamaan reaksinya ditentuin harus nyari Y-nya juga. Yes. Harus lengkap. Kalau yang ini ya tetap reaksinya nyari apa? K. Jadi K. Kalau K itu yang tadi pakai salah satu percobaan, kan udah dapat ordernya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Benar? Yakin? Serius? Gampang gak perhitungannya? Kalau menurut saya bukan masukin ke rumusnya yang susah ya. Masukin ke rumusnya gampang ya. Tinggal masukin doang, tapi kalian itu kesulitan ketika menghitung. Yes. Oh iya, abis ini langsung les sama Pak Saipul kan? Oh, iya. Luar biasa. Hari ini mapel eksak semua ya? Besok gitu lagi? Besok gitu lagi. Oh itu tidak eksakta semua. Oke. Semoga ya, tolong duduk dulu. Duduk dulu. Oke, berarti besok kuis kita siap ya? Oke. Besok kita kuisnya kuis permainan. Jadi lomba-lombaan, nanti siapa yang duluan nanti poinnya yang paling besar. Gitu ya. Nanti satu kelompok dapat 3 soal. Besok kita mulai dari pagi jam 8:30. Gitu ya. Di pelajarannya saya masih segar, jam segini juga pada segar. Yang saya lihat masih kurang attentionnya cuma beberapa orang doang, atensinya yang masih kurang gitu, masih bodoh amat, masih cuma sebagian doang. Tapi saya sangat menghargai bagi kalian yang benar-benar excited banget dan pengen belajar, itu luar biasa, tepuk tangan dong. Ya. Oke, sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah bukan berarti kita harus bisa secara sempurna, tapi dengan kalian atensinya bagus aja itu udah punya nilai tersendiri bagi saya gitu ya. Tapi ketika kalian tidak punya atensinya sama sekali, apa yang mau saya nilai buat kalian gitu ya. Oke, semoga apa yang kita pelajari di hari ini membawa banyak keberkahan di dalam hidup kita. Walaupun katanya perhitungan gampang, tapi ternyata gampang banget kan? Ya, Masya Allah gitu ya. Jangan lupa pokoknya angka kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya. Semua angka kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jangan sampai tadi ada yang 1/3, pangkat berapa hasilnya 1/9? 3 ya. Oke ya. Sekali lagi terima kasih banyak, kalian harus bangga akan diri kalian sendiri. Kalau bukan kita yang bangga sama diri kita nggak akan bisa ngandelin orang lain buat ngebanggain diri kita sendiri, oke? Bahagia bukan ada di tangan orang lain, tapi bahagia ada di tangan kita sendiri, ya. Walaupun sekarang hujan, gelap gitu ya, tetap semangat. Abis ini pelajaran matematika semangat. Luar biasa, oke? Harus semangat. Kenapa? Ya, nanti kita kumpulkan. Ya, diselesaikan dulu aja. Oke, terima kasih banyak atas atensinya. Semoga kalian selalu happy, kalian selalu bahagia, selalu sehat, dan jangan lupa